شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Selanjutnya kita mendengarkan tausiah dari Bapak Nur Hasim dalam memperingati Nuzulul Quran dengan tema momentum untuk kembali ketuntunan Al-Quran. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para bapak-bapak, ibu-ibu, anggota PPM Medenha yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan khususnya para orang-orang tua kami yang ada di PPM Denha, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan untuk hidup kita insyaallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada kesempatan sore menjelang malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasaan untuk saling bersilaturahmi, bertolakul ilmi dalam rangka mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, yang mengikuti acara ini, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang muttaqin, yang kelak nanti akan mendapati keberuntungan selepas Ramadan ini. Dan mudah-mudahan pula kita tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau berkenan menerima seluruh ibadah puasa kita dari mulai hari pertama Selasa itu sampai hari yang ke-19 ini. Mudah-mudahan diterima dengan penerimaan yang sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan menghapuskan semua dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita dari semenjak kita akil balik hingga pada detik hari ini. Insyaallah, mudah-mudahan doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat kepada beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan kemudian bersalam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti insyaallah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah anggota PPM Medenha
Kita sangat maklum sekali karena momentum nuzulul Quran itu adalah salah satu acara yang setiap tahun kita peringati. Sebelum itu, izinkan kami untuk menguraikan sedikit tentang istilah-istilah yang ada, yang mungkin barangkali ada beberapa yang sudah dengar, tetapi alangkah baiknya saya ingin sampaikan beberapa kaidah-kaidah tertentu terkait dengan istilah nuzulul Quran. Apakah itu malam nuzulul Quran, apakah itu tanzilul Quran, atau inzalul Quran. Jadi ada tiga, di dalam Al-Quran itu ada tiga istilah. Nazzala itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti dari asal kata anzala. Yang kedua istilah tanzil. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus kemudian yang ketiga nazzala, berarti yang sulasi mujarrad juga dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil haqqi nazal. Sebagian besar menyebutkan wa nazzalnahu tanzila. Jadi ada tiga istilah. Malam nuzulul Quran boleh, malam tanzilul Quran boleh, malam inzalul Quran juga boleh. Asal kata anzala itu, kenapa anzala? Anzala itu artinya adalah Al-Quran itu diturunkan dalam jumlah satu, jumlatan wahidah. Satu Al-Quran gemblodong diturunkan dari Lauhil Mahfuz, dibawa ke Sama'id Dunya. Sama'id Dunya itu di atas langit, di atas dunia, itu namanya Sama'id Dunya. Jadi Al-Quran 1 dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Sama'id Dunya. Kemudian tanzil itu cicilan dari Sama'id Dunya, ya, diturunkan sesuai hasabil waqa'iq, sesuai kejadian. Yang sesuai kejadian ini dinamakan sababun nuzul, atau yang paling terkenal asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap asbabun nuzul itu mestinya tanzil. Jadi diturunkan satu persatu dari Sama'id Dunya ke dunia, ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anzala atau nazala atau anzala itu ya, kalau misalkan ada orang lain lah, bukan orang kita, yang kubu sebelah lah mempertanyakan misalkan begini, bagaimana hukumnya megang mushaf, megang Quran itu, kenapa kok harus wudhu? Nah, sebab dia berpikiran seperti ini. Dia berpikiran adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa memegang itu kecuali al-mutahharun, orang-orang yang suci. Dan ini disepakati itu adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Quran yang di Lauhil Mahfuz itu tidak ada yang menyentuh kecuali para malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek wudhu yang dilakukan oleh manusia yang megang Al-Quran pada saat ini. Itu menurut mereka. Nah, sementara pandangan seperti itu berbeda jauh dengan pandangan kita, yaitu ulama-ulama ahli tahqiq. Ya, mereka berpandangan seperti ini. La yamassuhu illal mutahharun itu memang yang dimaksud adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu yang memegang hanya para malaikat yang suci. Tapi ketika sudah ada di kita, itu kan namanya tanzilun, diturunkan. Ya, diturunkan oleh Allah, oleh malaikat, lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sudah turun ke kita, sebab tanzilun itu diturunkan secara sedikit-sedikit.
Kalau ada kejadian turun, kalau ada kejadian turun. Nah, itu artinya apa? Itu artinya sudah ada hubungannya dengan kita. Nah, sebab yang di Lauhil Mahfuz itu bukan tanzil, tetapi fi kitabim maknun. Ya, sebelumnya itu karena fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Itu yang benar. Ya, sementara kalau yang di kita itu sudah ditanzil, sudah diturunkan kepada kita. La yamassuhu illal mutahharun. Tetapi kenapa kita kok harus wudu? Sebab mushaf yang kita pegang itu sudah hubungannya dengan kita. Karena apa? Tanzilum mir rabbil alamin. Itu Al-Quran yang ada di kita dan bukan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, karena di kita itu sudah ditanzil, sudah diturunkan ke kita, dan malaikat saja di Lauhil Mahfuz megang Al-Quran saja harus bersuci, ya, maka kita itu nginduk ketentuan itu. Jika induknya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya kira-kira ya? Jadi yang asli itu turunannya, yang asli itu suci, maka kemudian yang diturunkan ke kita itu juga harus suci. Ya, jadi induknya harus aturan suci, maka yang diturunannya itu juga harus suci juga. Akhirnya kemudian ada adat, ada hukum atau ada ketentuan kalau mau megang Al-Quran harus wudu. Sebab Quran yang kita baca itu sudah tanzilum mir rabbil alamin. Bukti kalau Quran itu sudah turun di dunia, apa buktinya? Ayat yang lainnya menyatakan afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita. Ya, bukan lagi Quran yang di Lauhil Mahfuz. Yang artinya adalah apakah Quran yang sudah tanzilun yang diturunkan ke kita tadi itu mereka apakah dengan Quran itu kemudian kamu melakukan pembohongan? Artinya begitu. Berarti ini kan yang dimaksud adalah Al-Quran yang diturunkan dari samai dunia kepada kita. Ya, afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah dengan Quran ini kamu melakukan kebohongan atau pembohongan? Itu berarti kan Al-Quran yang ada di kita, bukan Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz. Karena Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz itu tidak pernah dikomentari oleh para malaikat. Ya. Jadi sudah jelas di sini jawabannya kenapa Al-Quran yang kita pegang itu harus bersuci, karena kita menginduk kepada aturan yang ada di atas, yang di Lauhil Mahfuz itu, di mana aturannya itu adalah harus bersuci. Itu poin pertama, Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran sebagaimana yang kita sudah sering kali dengarkan, itu adalah peristiwa di mana pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua sebelum hijrah, tahun kedua sebelum hijrah. Tahun kedua sebelum hijrah, dan itu tepatnya adalah tahun 610 Masehi. 6 Agustus 610 Masehi. Tahun 2 sebelum hijrah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkannya Al-Quran pertama kali ke dunia. Peristiwa turunnya Al-Quran itulah terkenal dengan nuzulul Quran. Lalu mengapa kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci? Paling tidak
ada 3 hal. Yang pertama, sampai dengan hari ini tidak seorang pun yang mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran. Jangankan satu kitab, satu surah pun atau satu ayat pun tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Sebuah kitab dinamakan suci kalau dia bebas dari intervensi manusia. Kalau memang Al-Quran itu buatan seorang yang bernama Muhammad, yang Muhammad itu mampu melakukannya, maka orang lain pun tentu akan mampu melakukannya. Barangkali belum pernah dicoba, sudah pernah dicoba. Zaman Rasulullah sudah pernah dicoba. Bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratim mim misli. Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad, anggaplah itu bikinan Muhammad, maka coba kamu buat satu surat semacam Al-Quran. Mereka tidak mampu. Kalau Anda tidak mampu sendiri, coba ajak teman-teman kalian yang ada. Buat satu surat semacam itu. Wadu'u syuhada'akum in kuntum ta'lamun. Ajak kawan-kawan kamu untuk membuat surat itu. Pernah memang ada yang membuat surat, yaitu Musailamah Al-Kadzab yang sangat terkenal sekali dengan surat Al-Fil. Gaya bahasa surat Al-Fil. Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtumul tawil, wa lahu zail. Gajah, apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah mempunyai ekor dan dia mempunyai belalai yang panjang. Kalimat syair ini dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab. Dan sampai sekarang tidak akan ada orang yang bisa menyamai kehebatan Al-Quran itu tadi. Di sisi lain, kita melihat bahwa bahasa atau gaya Al-Quran itu berbeda dengan bahasa dan gaya hadis. Kalau memang Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad, tentu saja bahasa Al-Quran sama dengan bahasa hadis. Ternyata jauh sekali. Jadi Al-Quran, isi dan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis, isi dari Allah, redaksi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran dinamakan kitab suci. Kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Secara logika bisa kita terima. Allah sebagai pencipta manusia, Allah tahu benar kemampuan batas maksimal yang dimiliki oleh manusia. Karena itulah kitab suci diturunkan manusia tentu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Sama seperti yang sering kita dengar, contohnya ada mobil, pabrik mobil, misalkan BMW atau apalah, mobil Jerman BMW. Seiring dengan itu, dia keluarkan buku panduan tentang mobil BMW. Mobil itu namanya BMW, kecepatannya maksimal sekian ratus per meter. Bahan bakarnya ini, kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya ini. Karena pabriknya lah yang membuat mobil itu, maka pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk atau guidance. Tentu saja buku itu sesuai benar dengan mobilnya. Lalu tidak mungkin jika kita punya mobil BMW rusak, kita perbaiki dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh mobil Jepang Toyota misalnya. Itu pasti tidak akan cocok. Begitulah manusia jika ingin baik, ingin mencapai sukses dunia dan akhirat, dia harus menggunakan buku petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Perintah Al-Quran ajarannya sesuai dengan fitrah. Apabila kemampuan melaksanakan perintah
sebuah perintah itu berkurang, maka tekanan perintah pun biasanya menurun. Mari kita ambil beberapa contoh. Salah satu adalah contoh tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu tengah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Halaktu ya Rasulullah, kata sahabat itu. Ya Rasulullah, celaka benar aku ini, katanya. Ma ahlakaka, apa yang membuatmu celaka, hei sahabat? Kemudian sahabat itu berkata kepada Rasulullah, waqa'tu ala imraati fi Ramadan ya Rasulullah. Saya sedang puasa Ramadan, saya gak kuat ya Rasulullah, saya gauli istri saya. Oh begitu ya, katanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau gitu kamu bayar denda. Apa ya Rasulullah dendanya itu? Kemudian Rasulullah menjawab, bebaskan budak. Saya tidak punya budak ya Rasulullah. Benar? Iya benar. Kalau tidak punya budak, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Arti 2 bulan berturut-turut itu adalah kalau dia sudah puasa 59 hari, kemudian batal, maka dia harus ulangi lagi. Tidak boleh batal selama 60 hari itu. Terus kemudian orang fakir ini bilang bahwa jangankan puasa 1 bulan ya Rasul, 2 bulan ya Rasul, 1 bulan aja saya nggak kuat. Kemudian kalau begitu kamu beri makan 1 fakir miskin. Terus kemudian si sahabat ini mengatakan, intinya adalah di kampung saya itu yang fakir hanya saya. Terus kemudian akhirnya Rasulullah ambil sekeranjang kurma dari rumahnya, kemudian diberikan orang itu, terus ditanyakan, tolong ini nanti kasihkan kepada orang miskin yang ada di kampungmu. Kemudian dia bilang, di kampung saya yang paling miskin itu saya, katanya gitu. Apakah ketika mendengar seperti ini Rasulullah marah? Beliau tidak marah. Beliau senyum. Nah, kalau memang begitu kondisimu, maka bawa pulang kurma ini, beri makan anak istrimu di rumah. Inilah watak dari perintah Al-Quran. Tidak kalau sudah begitu ya begitu, itu tidak. Karena apa? Karena ini sesuai dengan fitrah manusia. Di awal-awal turunnya perintah puasa, sebagian sahabat itu juga menyangka bahwa siang malam itu tidak boleh bergaul dengan istri. Mau bertanya malu. Akhirnya ada juga yang nyerempet-nyerempet. 1 hari setelah sholat duhur, antara mereka kumpul, saling bertukar pengalaman. Yang satu bilang, semalam aku tidak tahan. Yang satu bilang, saya nyelonong dengan istri saya. Terus ternyata banyak sekali. Terhadap ini kemudian turun penjelasan Al-Quran. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam berpuasa, bergaul dengan istrimu. Kenapa? Itu fitrah manusia. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh mungkin pingsan orang. Ya. Inilah fitrah yang sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Al-Quran. Semua konsep Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau sesuai dengan fitrah manusia. Bukan memberikan beban kepada manusia. Makin kita renungkan konsep Al-Quran, makin kita renungi perintah-perintah agama, makin sampai kita kepada keyakinan bahwa itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh manusia. Kita perlu sholat, kita perlu zakat, kita perlu sedekah, kita perlu tahajud di keheningan malam. Kita perlu itu, perlu itu, perlu itu. Kalau agama sudah merupakan kebutuhan, keperluan dalam hidup kita, maka tidak ada lagi beban dalam melaksanakannya. Selama ini kita mungkin masih pada tahapan kita wajib sholat. Saya wajib sedekah, saya wajib haji. Tapi kalau sudah saya perlu dengan merenungi kenapa kita sujud, kenapa kita bersedekah, apa yang kita peroleh dari melaksanakan ibadah haji, kita sampai kepada kebutuhan itu,
pada saat itulah pelaksanaan ajaran agama tidak lagi menjadi beban, tapi akan kita laksanakan sepenuh hati, karena dalam kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah tingkat keperluan hidup kita. Puasa, zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci ajarannya saling kontroversi, isinya saling simpang, saling silang. Satu ayat diajarkan tentang keesaan, di lain ayat diajarkan tentang tiga. Bagaimana kitab ini bisa saling silang, saling bertentangan? Seperti sebuah kitab yang dinamakan kitab suci itu, Al-Quranul Karim, dia tidak ada yang saling bertentangan. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, tidak satu pun saling bertentangan, tidak satu pun saling tindih. Oleh karena itu, dengan memperingati turunnya Al-Quran, mari kita banyak membaca. Dan membaca adalah pengantar untuk bisa mengerti dan memahami. Sedang mengerti dan memahami adalah pengantar untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Hanya jikalau kita membaca, kita mengerti. Hanya kalau kita mengerti, kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, jikalau kita sudah meninggal dunia, kita masuk di alam yang baru, namanya alam barzah. Barzah itu adalah pemisah. Ada dua hal yang akan memisahkan. Orang yang sudah meninggal itu dipisahkan oleh dua hal itu. Orang yang sudah meninggal itu akan berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Semoga aku bisa dapat beramal soleh yang pernah kutinggalkan di sana." Kehidupan di alam barzah ini berbeda sekali dengan kehidupan di dunia. Alamnya lain sekali. Kita menemukan uraian-uraian para ulama tentang alam barzah. Di barzah ini, pertama, semua yang masuk di alam barzah pasti menyesal. Semuanya menyesal. Yang meninggal semua menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Dilukiskan bahwa di dunia ini diibaratkan suatu tempat yang sangat gelap. Ada orang yang berseru, "Hai manusia, ambillah bekalmu sebanyak mungkin di dunia." Tetapi ketahuilah, yang mengambil banyak menyesal, yang mengambil sedikit menyesal, yang tidak mengambil sangat menyesal. Waktu mereka di barzah, mereka lihat bahwa yang ada di dunia ini yang diambil adalah contohlah misalkan berlian-berlian. Yang tidak ambil menyesal. Kenapa saya tidak ambil berlian itu satu? Yang sudah ambil sedikit menyesal. Kenapa enggak saya ambil banyak? Yang ambil banyak menyesal. Kenapa saya masih ada kesempatan mengambil, kok tidak mengambil yang banyak sekali? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, la tandumanna yaumal qiyamati min tasbihatin wahidatin lam yusbihuha. Kamu pasti akan menyesal di hari kemudian, yaitu di barzah. Kenapa di dunia ada kesempatan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang ucapan itu kalau kita lafalkan itu manfaatnya besar sekali di alam barzah. Tetapi ketika kamu di dunia, kamu tidak pernah ucapkan. Semua orang menyesal. Hanya saja kita lihat dari jauh. Di barzah itu belum masuk surga. Di barzah itu belum sekali masuk surga. Tetapi ada orang yang ditunjukkan tempatnya sehingga dia bisa lihat surga. Ada yang sudah ditunjukkan tempatnya sehingga dia lihat neraka. Itu siksaan yang luar biasa.
luar biasa. Ditunjukkan tempatnya yang bakalan akan ditempati untuk selama-lamanya. Kalau kita orang baik, ditunjukkan Allah surga, kita jadi tenang. Tapi kalau kita kemudian ditunjukkan neraka, di mana itu tempat kita yang siksaannya sebegitu dahsyat, tentu itu sangat menjadi siksaan yang luar biasa. Di dalam surat Al-Ghafir disebutkan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu udkhulu alu fir'auna asyaddul adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Jadi orang yang di barzah itu ibaratnya alam etalase. Jadi ibaratnya kita dibatasin, tetapi kita melihat tempat kita nanti itu apa. Ingat di dalam surat Yasin, ketika dibangunkan mimar qadina hadza ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursan. Mamba'sana mimar qadina hadza ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalun. Itulah gambaran-gambaran orang kafir, orang-orang yang banyak dosanya, yang ketika dia di alam kubur itu, dia bisa menikmati meskipun ada siksaan kubur. Tetapi ketika dia di kuburan itu, siksanya tidak seberat ketika ada di neraka betulan. Makanya ketika dia dibangunkan ketika yaumul ba's, dia merasa, siapa yang membangunkan tidur saya? Padahal saya itu sudah merasa nyenyak tidur di kubur, di alam kubur ini. Padahal dia tahu bahwa tempatnya dia itu nanti adalah di neraka. Terus ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana alam barzah itu tadi. Nah, kalau memang demikian, berarti di alam barzah itu ada siksa kubur. Banyak sekali hadis menyangkut tentang siksa kubur melalui amal kita. Itu kalau nanti di hari kemudian sudah ada hari perhitungan, kita ketika di alam kubur itu kita masih ada kans untuk mendapati tambahan daripada amal kita. Karena apa? Karena itu belum hari kebangkitan. Itu belum hari kebangkitan, artinya waktu di barzah itu, orang yang sudah mati itu bisa bertambah amalnya. Sebagaimana yang sering kita dengar, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, itulah tambahan yang bisa didapati orang yang ada di kubur nanti. Jadi buat yang kita masih hidup ini, dengan mendoakan atau melakukan amal-amal baik, apa yang kita lakukan itu adalah merupakan penambahan amal dan ganjaran untuk yang sudah meninggal. Itu sebabnya kita disuruh berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Dan itu sebabnya kita disuruh bersedekah untuk yang meninggal. Jadi di barzah itu masih merupakan waktu kesempatan untuk menambah amal orang yang meninggal. Nah, di sisi lain, kalau tadi kita katakan ada siksa kubur, pasti ada namanya nikmat kubur juga. Beliau ditanya bagaimana arwah orang mukmin itu, kemudian dijawab, fa'amma in kana minal muqarrabin faruhun wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun jika dia orang yang mati itu termasuk orang-orang yang didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh ketentraman dan mendapatkan rezeki serta jannah kenikmatan. Dan jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan yang kanan. Di atas tadi dijelaskan bahwa orang kafir gagal membuktikan ucapan mereka
bahwa tidak ada campur tangan kuasa Allah atas diri mereka, mereka pun harus menerima kenyataan bahwa mereka dalam keadaan tidak berdaya menghadapi detik-detik kematian. Mereka hanya menyaksikan tubuh yang lulai, tidak berdaya sambil diambil, dicabut oleh malaikat Israel. Itulah gambarannya. Jadi kita selagi kita masih ada di dunia, ayo kita perbanyak amal-amal kita. Yang di alam barzah itu ada sebagian yang hidup dalam kedamaian. Dia boleh jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melihat ini, melihat itu, dan lain sebagainya. Itu mereka menunggu sampai menunggu datangnya hari kiamat. Dan menunggu datangnya kiriman dari orang-orang yang hidup. Dari keluarganya, dari temannya. Ada cerita yang sangat simbolik sekali, tapi ini cukup bagus untuk kita renungkan. Katanya begini. Ada orang-orang di alam barzah itu yang dia lihat duduk-duduk tenang. Ada juga yang berlari-larian menuju ke suatu tempat untuk mengambil sesuatu. Ada yang bertanya kepada yang duduk-duduk tenang itu, kenapa kamu kok duduk-duduk tenang? Sementara orang lain untuk sana kemari mengambil sesuatu. Kemudian dia bilang, itu yang kesana kemari mengambil itu, mengambil doanya orang-orang yang beriman yang mendoakan. Ada dalilnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Kalau ada orang yang berdoa seperti ini yang secara umum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu namanya doa umum. Doa umum ini direbut semua orang yang dikatakan di situ orang-orang yang beriman yang sudah meninggal itu rebutan dengan doa ini. Nah, makanya kemudian karena apa? Karena tidak disebut namanya. Jadi mereka berkejaran. Nah, sementara orang yang duduk tadi itu bilang, saya itu sudah dikirimi sama anak saya. Saya sudah dikirimi keluarga saya dikirimi saudara saya dikirimi teman saya. Sudah ada tanda khusus dia sebut nama saya. Jadi kirimannya langsung sampai kepada saya. Itu sebabnya ulama-ulama berkata, kalau berdoa tolong namanya disebut supaya kirimannya langsung sampai. Ini yang kita akan jalani semuanya. Percaya atau tidak bahwa alam barzah itu nanti akan kita jalanin semuanya. Supaya kita tidak terlalu menyesal untuk supaya kita menghadapi ke alam barzah itu, monggo di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, di malam-malam terakhir ganjil di bulan Ramadan ini, kita ada kans untuk mendapati Lailatul Qadar. Mari kita raih Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian yang terakhir, mohon maaf ini panjang sekali ini. Yang terakhir kami ingin uraikan sedikit tentang momentum untuk kembali kepada Al-Quran. Jadi ada 4 fungsi Al-Quran di dalam Islam, ya. Ada 7 fungsi Al-Quran di dalam kehidupan manusia, ada 6 fungsi Al-Quran dalam manusia sebagai sumber ilmu. Saya ingin secara cepat aja, saya ingin sampaikan 4 fungsi Al-Quran dalam agama Islam itu apa saja. Yang pertama adalah Al-Islam sebagai hudan, sebagai petunjuk. Posisi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia secara umum. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Itu fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Kemudian fungsi Al-Quran lagi sebagai Al-Furqan, sebagai pemisah.
Dia memisahkan antara hak dan yang batil, antara yang benar dan antara yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Itu Al-Furqan. Al-Quran melarang kita untuk berbuat maksiat. Itu tuntunannya. Mari kita jalankan tuntunan itu. Al-Quran memerintahkan kita berbuat baik. Mari kita tuntun, dan baik itulah yang harus kita lakukan. Terus kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai asyifa atau sebagai obat. Obat penyakit mental, obat penyakit apapun ada di dalam Al-Quranul Karim. Dengan apa? Dengan cara membacanya, memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Terus kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai mau'izah atau sebagai nasihat. Nasihat peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang berjalan di jalan Allah, nasihat yang terdapat di Al-Quran itu biasanya berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup yang ada di saat ini. Terus kemudian yang 7 fungsi Al-Quran di dalam kehidupan manusia itu, yang pertama adalah Al-Quran fungsinya sebagai kita adalah untuk petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberi petunjuk bagi umat dalam hal untuk meraih jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang kedua, Al-Quran dalam kehidupan manusia, Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Terus kemudian Al-Quran menjelaskan tentang kepribadian manusia. Yang keempat, Al-Quran merupakan penyempurnaan bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, Al-Quran menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Yang keenam, Al-Quran memantapkan iman orang Islam. Dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkan, kita bisa memantapkan iman kita. Isi Al-Quran akan membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang harus dianut. Dan yang ketujuh, tuntunan dan hukum menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran banyak sekali mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain. Bagaimana berhubungan dengan wasiat, berdagang, zakat, dan lain sebagainya. Itulah fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang terakhir, Al-Quran sebagai ilmu dan sebagai sumber ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fikih. Yang ketiga ilmu tasawuf. Dan yang keempat adalah ilmu falsafat. Yang kelima adalah sejarah Islam. Dan yang keenam adalah pendidikan Islam. Demikianlah mungkin ini nanti yang bisa kita uraikan. Kalau berkaitan dengan tema ini, mari kita diskusikan bersama. Demikian Mbak Ati untuk pembukaannya. Mohon maaf terlalu panjang karena memang banyak sekali sebetulnya ingin saya sampaikan sekaligus, tapi rupanya memang harus satu-satu. Silakan kalau ada yang mau tanya, Mbak. Ya, terima kasih, Mas Hasim. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang mau tanya silakan. Kita batasi waktunya ya nanti ya, ada 30 menit mungkin. Silakan saya. Ada yang mau tanya? Kalau enggak saya mau tanya loh. Iya. Ayo, Saya boleh tanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat tangan dulu dong, Nan. Ya, Pak Hasim. Ya. Ini dulu saya ditanya orang, saya juga nggak bisa jelasin. Kalau ayat Al-Quran pertama kali yang diturunkan itu kan Iqra, disuruh membaca. Lalu dia bertanya ke saya, kenapa Quran yang kita baca yang disusun oleh masa setelah wafatnya Rasulullah itu, kok Iqra tidak di halaman pertama gitu? Iya.
bagaimana penyusunannya dan apanya gitu. Menurut dia bingung sekali gitu. Iya. Iya. Iya, pernah ditanyakan ke saya gitu. Terima Iya. kasih Pak Asim. Ya, terima kasih Bu ya. Terus lagi sekalian Pertanyaan saya dulu ya Mas ya. Iya. Dulu ya Mbak ya. Tadi ada seorang sahabat pada saat berpuasa yang datang ke Rasulullah dan menanyakan telah menggauli istrinya ya. Terus dia harus membayar apa yang dia lakukan itu dengan berpuasa 60 hari. Bagaimana dengan istrinya? Apakah dia juga harus berpuasa 60 hari? Karena seorang wanita itu dia mendapatkan haid juga ya. Iya. Nggak bisa berturut-turut gitu ya. Iya. Ya. Terus ya betul juga, tanyakan aja. Iya. Kategori apa aja yang kita lakukan ya dalam bulan Ramadan ini agar dengan dengan denda, maksudnya yang harus membayar puasa selama 60 hari itu tadi. Gitu. Contoh lainnya misalnya. Udah silakan Mbak Dewi kalian. Itu kesalahan suaminya, jadi suami yang harus bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berkaitan dengan banyaknya untuk wakaf Al-Quran nih Pak. Ada di situ ada orang yang bertanya ke saya kalau dia mau wakafkan Al-Quran itu untuk ibunya, tapi ibunya itu nggak pernah baca Quran atau nggak pernah belajar. Apakah itu boleh untuk mewakafkan? Saya nggak berani. Saya bilang nanti dulu saya mesti tanya karena saya nggak berani. Iya nanti saya salah, saya bilang gitu. Saya nanti akan tanya sama Pak Hasim, saya bilang gitu. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Ya udah ya, berarti 3 ya. Ya, 3 dulu. Ya, yang paling terakhir yang dijawab dulu, wakaf Al-Quran boleh karena itu perbuatan baik. Tidak harus dia bisa membaca. Tidak harus dia harus membaca. Itu nanti kalau dibaca orang dia akan mendapati jariah. Apalagi syukur-syukur kalau kemudian orangnya itu tahu. Kan itu kadang-kadang kalau Quran ada ditulisin tuh wakaf dari siapa gitu kan. Kadang-kadang kalau kita baca, wah ini orangnya sudah berbuat baik lah, kita fatihain. Nah itu menjadi simpanan pahala untuk dia. Ya. Tidak harus kita bisa membaca Al-Quran karena itu sudah amal baik. Persis seperti ibadah sholat ya. Ibadah sholat itu pada prinsipnya itu ibadah yang sempurna, yang paling baik di dunia, ibadah itu sholat. Nggak usah kita khususkan kalau kita sholat di waktu duha itu meskipun tahiyatul masjid kita sudah dapat pahala duha. Gitu ya. Ini karena dia baik ya, karena dia baik. Nggak usah kita khususkan khusus kita sholat tahajud malam, kalau kita sholat 2 rakaat berarti kita sudah dapat sholat sunat plus sholat tahajud. Gitu. Jadi itulah kemudahan, kebaikan yang diberikan karena memang amal yang kita lakukan itu aslinya adalah amal baik. Itu Mbak Dewi ya satu. Kemudian terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh suami istri ketika bulan puasa. Siapa yang harus berpuasa? Yang berpuasa adalah suaminya. Oh. Kesalahan suaminya kan? Ya, suami. Kalau istri yang menggali suami gimana? Iya. Nggak ada. Ada di situ caranya, yaitu dibatalkan. Kalau yang ngajak istrinya, kalau yang ngajak mau, istrinya, apa namanya? Kalau mau tidak membayar itu, dibatalkan puasanya. Tapi ini solusinya nggak baik ya sebetulnya ya. Supaya kita tidak mendapati denda konsekuensi dari perbuatan itu, maka kemudian kita batalkan dulu sebelum melakukan itu. Oh. Ya, kita minum dulu kek atau apa kek gitu. Berarti kan sudah batal. Ngajarin tuh sama Pak. Oh iya, Ya, ini sebetulnya bukan ngajarin. Ngasih bocoran deh. Supaya terhindar dari kafarat itu tadi, ya kan?
supaya terhindar dari kafarat. Yang kafarat itu pertama kali itu adalah membebaskan budak. Kalau budak tidak didapatkan, puasa 60 hari berturut-turut. Nah kan, kalau puasa 60 hari berturut tidak bisa, memberikan makan 60 orang miskin. Ya kan? Kalau tidak bisa memberikan makan orang miskin, maka dia bersedekah kepada orang fakir miskin. Itu intinya begitu. Jadi kalau misalkan pengantin baru misalkan ya atau apalah gitu sudah 10 tahun nggak pernah ketemu atau bagaimana caranya, terus kemudian ketemu pisan pas posoan ya misalnya kayak gitu ya. Nah ini daripada nanti nggak karu-karuan, daripada botak semuanya, ya udah batalin. Meskipun itu sebetulnya salah. Puasa lebih bagus gitu loh. Puasa lebih bagus daripada membatalkan. Artinya apa? Inti dari puasa itu adalah menahan. Menahan diri. Baik itu nafsu amarah atau nafsu syahwat ataupun apa-apa. Inti dari keutamaan puasa itu sendiri adalah menahan. Itu inti menahannya itu loh. Kalau bisa melakukan itu berarti kita mendapati keistimewaan, yaitu kita menahan. Ya. Itu. Mas Hussein, yang tadi itu sorry ya. Ya sebaiknya kita puasa dibatalkan dulu gitu ya. Berarti padahal Allah tahu kan niat kita sebetulnya. Gimana tuh? Iya. Ya itu sebetulnya bukan solusi ya, bukan solusi. Solusinya ya kita perangi nafsu itu sebetulnya. Itu solusi yang paling tepat itu. Kita perangi nafsu. Sabar, ini masih jam 12 siang. Gimana caranya sabar? Ya diajak ngobrol dulu ya, diajak jalan-jalan kemana, ke sentrum atau kemana gitu. Ya pokoknya kita alihkan supaya kita tidak membatalkan membatalkan puasanya. Iya. Tetapi kalau sudah dalam keadaan yang bagaimana, sudah nggak tahu entah gimana, nah untuk menghindari kafarat itu, kita ada hukum yang lebih ringan daripada itu, yaitu dengan membatalkan terlebih dahulu, supaya tidak kena dua-duanya. Meskipun perbuatan membatalkan itu berarti kita pada intinya belum mencoba untuk memerangi nafsunya itu, menahan nafsu lah istilahnya. Yang terakhir itu yang pertama tadi dari Mbak itu tadi bagaimana penyusunan Mas, pertanyaan saya dua ya. Contoh lain yang itu yang yang bisa yang besar. Nah, ya, jadi contoh yang paling besar, pelanggaran yang terbesar itu selain yang melakukan hubungan suami istri itu seperti orang membunuh ya. Membunuh itu tidak boleh di bulan puasa. Bulan puasa itu tidak boleh melakukan itu. Nah, terus kemudian setelah itu dari dua peristiwa itu, yaitu hubungan suami istri sama membunuh itu, kemudian selanjutnya itu fidyah. Tingkatan hukumannya itu loh. Kali itu kan kafarat. Kafarat itu kan berat. Merdekakan budak, puasa 6 bulan, itu berat itu. Itu yang paling berat sekali. Itu kategorinya yang pertama adalah tadi, yang kedua adalah membunuh. Nah, setelah dua kriteria ini, bawahnya itu fidyah. Kalau fidyah itu hanya kafaratnya it'amu masakin, memberikan makan yang cukup sekali makan untuk fakir miskin. Misalkan ini contohnya, misalkan kalau yang hubungannya dengan qadha, misalkan kita membatalkan ya, terus kemudian kalau membatalkan kita dalam keadaan mampu, berarti kita masih berkewajiban dalam tahun ke depan ini nyaur. Ya. Kalau kemudian ketika kita membatalkannya itu karena kita ada rekod medis misalkan, kita diklaim sama medis bahwa kamu kena kencing manis dan tidak boleh puasa lebih dari 6 jam ya, maka kemudian setelah dia hari itu diklaim tidak boleh puasa dan dia melakukan pelanggaran, maka kemudian dia
membayarnya dengan membayar fidyah, tidak membayar puasa. Ini. Jadi ranking pertama adalah kafarat, ranking kedua adalah fidyah. Kafarat terbanyak itu ada di itu tadi, hubungan suami istri. Terus yang lainnya yang fidyah itu kaitannya adalah kepada gimana kita meninggalkan puasanya itu. Nah, sementara kalau perbuatan-perbuatan yang lain, misalkan perbuatan seperti berkata kotor, seperti sumpah yang palsu, seperti yang dosa-dosa yang kecil-kecil itu, dosa-dosa kecil gitu yang bisa mengurangi kualitas dari puasa kita itu, ya. Kalau kita sebelum buka kemudian kita menyadari, makanya kemudian kan di sini Mbak, ada satu waktu di mana ketika kita mau memasuki buka puasa itu, kita harus mengevaluasi satu hari kita berpuasa. Sejak saya sahur sampai dengan mau buka ini, saya melakukan kebaikan apa ya? Terus kemudian ditambah lagi saya melakukan keburukan apa ya? Coba ditimbang-timbang. Ya. Ketika Anda menemukan, oh ya aku siang tadi itu sempat marah sama orang yang nggak jelas. Karena apa? Misalkan gitu ya. Nah, di saat mau berbuka ini sampean istighfar. Yeah. Kalau orangnya masih ada, sampean telepon, Mas maaf hari itu tadi aku sangat emosi. Nggak tahu karena saya nyari kunci rumah nggak ada, sampean ada di depan, sampean tak marahin gitu. Jadi pihak yang ketiga jadinya kena lemparan gitu, kena lemparan. Yeah. Nah, itu kita perlu sebagai orang yang sadar bahwa di puasa kita itu pasti ada belang bentongnya, ada bukan puasa yang bersih semuanya, bukan. Kita dalam keseharian pasti ada perlakuan yang mungkin tidak dibenarkan gitu dalam syariah. Nah, di saat itulah kita merenung. Kalau kaitannya dengan manusia kita meminta maaf, kalau kaitannya kepada Allah kita istighfar. Nah, setelah istighfar itu kemudian kita berdoa dan kemudian kita siap-siap untuk berbuka bersama. Itu setiap hari kita harus lakukan itu. Nah, ini yang mungkin kita kadang-kadang tidak sempat. Kalau tidak sempat, taruhlah seminggu sekali. Nah, tapi kita harus punya memori yang kuat. Minimal sebelum hari Sabtu ini saya harus catat nih kesalahanku apa sama siapa aja. Nah, itu supaya nanti ketika kita meraih buka itu, kita sudah terbuka betul semua pintu-pintu kebaikan. Orang yang meminta maaf itu pintu kebaikannya terbuka. Artinya apa? Dia tidak dikendalikan oleh nafsu. Orang yang bisa meminta maaf itu berarti dia tidak mempunyai nafsu. Nafsu artinya dalam nafsu amarah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ngomong pun baik, kita doa pun baik, kita memberi manfaat lah pokoknya, memberi manfaat. Terus pokoknya gini lah, contohnya seperti ini. Sampean sama suami sampean, bukan sampean, siapa aja lah. Siapa aja dengan suaminya. Ya, siapa aja ibu-ibu dengan suaminya. Sekali sampean memuji suami, itu pasti suami itu bekerja dengan tanpa paksaan apapun. Pagi-pagi cuci piring, pagi-pagi ngepel macam. Gara-gara tadi malam sampean senyum. Wah, sampean tuh ini Pak gagah Pak, kan? Betul Pak. Langsung itu dikerjain semuanya. Lah kayak gitu tak? Spirit, mempunyai spirit. Nah, spirit yang seperti inilah akan kita dapatkan. Spirit yang seperti inilah akan kita dapatkan ketika kita sebelum berbuka itu kita introspeksi diri. Itu ya. Begitu Allahu Akbar, pasti sampean setelah sholat pasti megang Al-Quran. Pegang apa? Al-Quran. Megang enggak, Pak? Megang terus buka, terus moco, pastinya gitu. Oh, moco. Ya, kalau sampean itu tadi sebelum buka, yang sebelum berbuka puasa tadi mau merenung ya, berarti sampean sudah terbuka, jalannya sudah terbuka luas-luas. Begitu sholat, begitu makan, terus sholat, itu setelah sholat pasti Anda masih kurang kebaikannya itu. Ya.
Ya, masih kurang kebaikannya itu. Nah, inilah perlunya kita untuk merenungi pada setiap saat kita mau berbuka puasa. Sahabat. Supaya apa? Supaya ke depan setelah maghrib itu kita bisa berbuat baik yang banyak. Gitu ya. Ini salah satu motivasi kenapa suami itu perlu pujian dari istri. Benar kok, Pak. Benar. Iya, asli, tenang. Benar, Pak. Suami juga manusia, Pak. Iya, suami itu harus diperhatikan. Iya, Jangan Pak. suami dimarahin tok. Dia juga bukan tempat untuk pelampiasan marah. Jangan dipuji sekali aja. Tuh ingat tuh. Ibu-ibu dipuji sekali suami, urusan rumah tangga beres, rumah bersih semua pasti. Pak, benar, Pak. Iya, bersih semuanya. Pokoknya ini kebun, Pak. Iya, apalagi berkebun nanam itu, Pak. Masya Allah. Karena sering ya. Karena di dalam rumah males, Mbak, jadi berkebun. Sekarang suka berkebun, Pak. Iya, alhamdulillah. Berarti memang karena harus di dalam rumah males, Mbak, jadi berkebun, di luar aja deh. ada motivasi. Alhamdulillah saya semuanya dikerjakan suami. Iya, jadi bisa lagi. Jadi motivator rumah tangga itu ada di istri. Ya, sampean merengut, bojone sampean enggak ada harapan sudah. Enggak ada harapan, kesana kemari bingung dia. Kalau sampean merengut, makanya senyum. Kiri enggak betul, kanan enggak senyum aja, Pak, pakai benges sedikit gitu. Ya, pokoknya yang sering senyum biar gitu loh, rada biar gitu loh. Rada biar gitu. Ya. Jadi gitu. Itu suka senyum dia. Kalau senyum ngapain senyum? Iya. Ya lagi ini lagi ingat masa lalu gitu aja. Masa lalu sama siapa? Sama dirimu gitu. Jadi kata-kata yang inilah kata-kata yang romantis itu sangat perlu sekali. Masuk kita di dunia ini hanya kerja pulang, bekerja lagi pulang, itu nanti nggak ada seninya. Iya. Nah, jadi tapi yang istri paling juga loh, Pak. Iya, pasti tinggal kalau istri balik, tentu. Pak. Kalau istri itu sudah memuji suami, itu saya jamin 100% suami 1000% muji istri. Tapi Mas Bukan hanya Haji, 100. istri juga perlu dipuji loh. Ya, makanya itu. Itu bilangnya. Ya, kalau dari awalnya itu yang pertama kali adalah istri memuji suami 100%, maka suami akan memuji istri itu 1000%. Oh, otomatis katanya. Untuk mancing gitu. Iya, untuk otomatis. Jadi memang otomatis. Jadi istri harus ngambil inisiatif membuat hubungan inisiatif dan mesra gitu. Ya, inisiatif dan situsiatif ya. Ini dan itu. Nah, situ kan suami sama istri maksudnya. Ya, sini sama situ. Jadi sama-sama jadinya. Iya, betul. Inisiatif sama situsiatif. Jadi sama. Dibikin senang dulu ya, Pak, hatinya. Mau masak dulu nih, mau masak. Dua-duanya punya inisiatif maksudnya gitu. Dua-duanya punya inisiatif. Masak nasi deh. Iya. Dua-duanya punya inisiatif dan inisiatif yang paling pertama yang harus diinikan itu adalah dari perempuan. Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu memang makhluk yang paling mulia sekali. Romantis ya, Pak ya? Sangat romantis sekali dalam kehidupan kesehariannya beliau bersama istri-istrinya itu. Istri Rasulullah juga perempuan, artinya apa? Perempuan itu gejolak saingannya juga besar sekali. Ya, emosi ya. Gejolak ininya juga besar sekali. Ingat ketika Rasulullah SAW diwaduli sama putrinya, namanya Fatimah Zahra. Siti Fatimah itu pernah kecentok, tahu kecentok Bu ya? Tersinggung. Ya tersinggung gara-gara apa? Gara-gara Sayyidatina Fatimah, Aisyah, putri istri Rasulullah Ummul Mukminin ini, dia cemburu karena Rasulullah itu masih ingat kepada Siti Khadijah. Iya. Kemudian Siti Aisyah itu dia tidak berani mengungkapkan kejengkelannya ini kepada Rasulullah. Yang jadi korban adalah anaknya Khadijah, yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah begini bilangnya,
Orang sudah janda kok, sudah meninggal, kenapa diingat-ingat? Wong sekarang gantinya Allah menggantikan perawan kok masih muda, gitu kan? Begitu digitukan, yang namanya perempuan Siti Fatimah itu sakit hatinya, Masya Allah. Dia nangis kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana ini Ummul Mukminin ini, saya itu ibu saya dijanda-jandain, istilahnya gitulah. Dijanda-jandain ya. Dapat kamu. Terus Rasulullah jawabnya gampang sekali. Dia nggak mau ikut campur. Dia nggak mau terus kemudian negur Aisyah, jangan gitu dong. Nggak mau gitu dia. Itu terlalu jelek itu. Nggak mau boleh begitu. Konflik antara perempuan jangan sampai laki-laki ikut. Nanti akan menjadi beda. Iya. Akan menjadi besar, berbeda. Ya, Pak? Melenceng jauh. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada anaknya, putrinya Fatimah. Bilang aja begini Fatimah. Ibu saya janda tapi dapat jaka. Nah, sementara kamu perawan dapatnya duda. Udah gitu aja. Dibilang seperti itu, seumur hidup setelah peristiwa itu Siti Aisyah tidak pernah lagi ngolok-ngolok Siti Khadijah di depan Siti Fatimah. Coba bayangin. Ya. Ada kata kunci yang dimana kata kunci itu sebetulnya menjadi truf, dan ini yang memegang para suami. Makanya jadi suami harus bijaksana. Ya. Kalau ada sesuatu yang melibatkan ibu-ibu, jangan sekali-kali ikut campur. Biarkan sampai mereka menemukan jalannya sendiri. Ya, Pak. Insya Allah kalau sudah sadar seperti ini, kita akan menjadi enak, menjadi tentram, tidak menjadi beban. Semuanya akan menjadi senyum sekali. Apalagi ada inisiatif dari istri untuk menyanjung suami. Nah, suami otomatis bisa dengan kerelaannya, ya, otomatis nanti akan berbuat semua menjadi jannah di dalam rumah itu menjadi surga. Masya Allah. Insya Allah. Pokoknya intinya kita jangan sampai marahin suami. Bener Bu, kalau dimarahin suami bisa stroke. Kasihan. Suami itu di jalan sudah banyak masalah, di kantor banyak masalah, di rumah masalah lagi sama istrinya. Iya, kasihan. Saya tuh sebetulnya kasihan sekali sama bapak-bapak ini. Ya saya sendiri maksudnya, saya juga kasihan. Oh, Bapak sering dimarahin ya, Pak? Kalau saya dimarahin senyum. Itu manusiawi, nggak jadi masalah. Pokoknya yang penting sekarang ibu-ibu sudah betul. Iya. Saya dukung. Iya. Pokoknya sekarang tolonglah mulai hari ini, tolong tempatkan suami pada posisi yang sebenar-benarnya. Dia sebagai kepala keluarga, kamu hargai dia sebagai orang yang mempunyai karisma terhadap keluarganya. Ya. Jangan kamu hina, jangan dientengkan, jangan dianggap nggak ada. Wah, itu bahaya sekali itu. Itu ajarin. Iya, meskipun kita itu sebetulnya, meskipun ibu-ibu itu sebetulnya di atas bapak-bapaknya secara pengalaman, secara etika, secara apa-apa, tolong ketika berhadapan dengan suami taat sedikit saja taat, insya Allah jadi soleh. Insya Allah ya Pak ya, doain. Insya Allah nggih, pasti. Betul. Ini dan pahalanya besar. Pasti besar. Tidak masuk surga perempuan kalau suaminya tidak ridho. Ya. Tapi ya, makanya kemudian itu kita harus konsekuen juga, kita menuntun juga kepada suami-suami kita ke jalan yang disyariatkan, yang dibenarkan oleh agama kita. Amin. Kalau suami kita itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai, kita harus tegur secara baik-baik. Kalau kita tidak mampu menegur secara baik-baik, kita pakai cara mungkin kita selalu mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat, lebih sering. Maka kemudian itulah nanti Allah yang akan merubah hati sang suami itu. Jangan takut ketika suami itu ada kendala apa, misalkan sudah mulai nggak bisa dengar, sudah nggak bisa dinasehati macam-macam. Coba ibu-ibu, coba sampean bayangkan aja, ketika suami sudah keras hatinya,
terus kemudian sampean tinggalkan tempat tidur di saat malam-malam, kemudian sampean tahajud atau sholat malam macam-macam, terus kemudian sampean berdoa minta kepada Allah, tunjukkan suami saya ini hidayah, berikan mereka tuntunan, berikan mereka cahaya kebaikan, itu pasti Bu dalam tidurnya itu bermimpi bahwa dia itu menemukan surga. Masya Allah. Pasti itu. Artinya apa? Surga di rumah maksudnya. Iya. Dia pasti akan mendapati ketenangan. Tapi harus terus konsisten. Makanya di sinilah kesinambungan antara istri sama suami dalam rangka meraih bagaimana rumah ini menjadi surga. Amin. Itu jalan satu-satunya, muaranya, pemegang kuncinya adalah ibu-ibu. Udah Bu ya, udah tahu perannya Bu ya. Jadi pemegang kunci nih Bu, pemegang kunci nih. Jangan suka besengut, jangan suka marah kepada suami. Ya. Oke. Ditahan. Kalau mau marah, kalau mau emosi di kamar mandi aja atau di WC aja. Turun sambil ngelihat ini, sambil ngelihat apa? Kaca, marah di situ ya. Puan sering marah enggak? Iya, insya Allah kita ini sukses kalau itu. Asif. Ya, sukses kalau gitu Pak ya. Itu Pak ya. Yang terus kemudian pertanyaan tadi dari Mbak. Yang pertama tadi. Ya, bagaimana penempatan kenapa Iqra yang di awal itu kok tidak apa namanya? Oh iya. Tidak ditempatkan di awal. Jadi begini Bu. Penyusunan mushaf yang diprakarsai oleh Sayyidina Utsman ini dulu pernah dibaca ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermutolaah dengan malaikat Jibril. Oke. Jadi para sahabat itu Bu dalam penyusunan ini, makanya yang sahabat-sahabat yang menyusun ini top ini, sahabat-sahabat yang pikirannya itu kayak kaset, ya nempel. Jadi suatu ketika Rasulullah itu pernah membaca pertama kali Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah itu Alif Lam Mim. Setelah Alif Lam Mim An-Nisa. Terus An-Nisa Ali Imran, terus An-Nisa gitu urut gitu. Ini Direkam ya? Ya, direkam sama mereka dan inilah yang menjadikan urutan pedoman mereka untuk menyusun Al-Qur'an yang kita baca sekarang ini. Jadi yang kita baca sekarang ini tuntunannya itu adalah tuntunan ketika malaikat Jibril mengajarkan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Iya, dari gitu ayat dari surah pertama sampai dari terakhir. surah pertama. Jadi contohnya nih di Rasulullah itu ada hari-hari yang sangat selalu ketemu sama malaikat Jibril. Misalkan di Yaumul Bid di tanggal 13, 14, 15. Iya. Itu ketika malaikat Jibril datang, itu dia pertama Al-Fatihah. Itu membaca Al-Fatihah sampai surat Al-Luqman, ya kan? Terus kemudian tanggal berikutnya misalkan tanggal 14 dari Al-Luqman sampai Al-Waqiah. Itu loh. Terus kemudian di kesempatan yang lain ketemu melanjutkan Al-Waqiah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Makanya inilah menjadi pedoman para sahabat, kemudian diabadikan menjadi mushaf Rusum Utsmani yang kita nikmati sekarang ini. Gitu. Ya, makasih Pak Asim. Jadi yang menuntun malaikat Jibril. Tapi di bulan Ramadan juga, di bulan Ramadan juga malaikat Jibril juga kan itu Pak murojaah bacaannya Rasulullah, dan ketika Rasulullah meninggal itu 2 kali dari bulan Ramadan. Iya. Biasanya itu 1 kali. Khusus untuk makanya kemudian Imam Syafi'i itu kemudian mewajibkan dirinya 1 hari khatam 2 kali. Masya Allah. 1 hari khatam 2 kali, pagi sekali, malam sekali. Itu dia menginduk. Dia menginduk kepada malaikat Jibril ketika mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi mumpung kita masih musim corona, kesempatan banyak sekali kita coba beribadah. Alhamdulillah. Kita baca. Sudah hari ke-18 ini sudah khatam berapa kali? Nah itu kita harus evaluasi betul. Mbak Dewi. Insya Allah kalau kita
mendapati kelonggaran, terus kemudian kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Tidak ada lain yang kita dapatkan, pasti kita mendapati ketenangan. Itu janji Al-Quran. Ya. Ketika Anda membaca Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, kelima kalinya, pasti Anda akan mendapati ketenangan. Dan ketenangan ini tidak akan diraih kecuali orang yang membaca Al-Quran. Ya. Gitu, Mbak. Kalau ada lagi tambahan pertanyaan? Makasih. Mas Makasih, Pak. Hasim, oleh satu pertanyaan yang berkaitan dengan Mbak Dewi tadi. Tadi Mbak Dewi mewakafkan Al-Quran kepada ibunya yang tidak pandai membaca Al-Quran. Nah, sekarang saya pernah memberikan Al-Quran kepada orang yang beragama Kristen. Karena dia yang meminta kepada saya, boleh nggak saya meminta Al-Quran kamu? Apakah saya boleh memberi? Ya, saya sudah memberikan. Bagaimana hukumnya, Mas Hasim? Boleh atau tidak? Kalau terjemahnya? Al-Quran itu gini, Bu. Pada prinsipnya kebaikan itu boleh disebar kemana-mana. Iya. Pada prinsip awalnya itu seperti itu. Contoh seperti ini, kemarin yang saya sudah pernah ceritakan mungkin tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika dipaksa untuk memenuhi perjanjian Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang 99 merugikan umat Islam. Di mana Rasulullah waktu itu mau umroh, ya, dihalang sama orang dari Mekah, dihalang sampai Hudaybiyah itu, kemudian mereka dipaksa untuk berjanji. Janjinya seperti ini, Muhammad, kalau ada orang yang dari kafir Quraisy masuk Islam, ya, mulai hari ini kalau dia masuk Islam, dia harus dikembalikan kepada kafir Quraisy. Karena apa? Agama kafir Quraisy itu agama habitat, agama murni, agama aslinya. Sementara agama Islam itu agama baru. Rasulullah bilang, oke, nggak apa-apa, silahkan. Pada saat itu si pembuat Suhail ini, si pembuat perjanjian ini, ketuanya ini, dia mempunyai anak. Anaknya masuk Islam. Ketika masuk Islam, digebuki sama bapaknya, kemudian melarikan diri ke Madinah. Sampai di Madinah, dia ikut haji, ikut umroh sama Rasulullah rombongan ini. Begitu ada perjanjian itu, otomatis anak ini kan akan kembalikan lagi sama bapaknya. Nah, akhirnya si anak ini bilang, ya Rasulullah, janganlah aku ini dikembalikan ke bapak aku udah disiksa nggak karu-karuan. Terus kemudian Rasulullah bilang, tidak ada ceritanya kalau Rasulullah itu kemudian mengkhianati janji. Ini sudah janji, Suhail bin Amr, kamu kembalilah kepada orang tua kamu. Tetapi ada satu poin yang dimenangkan sama orang Islam, dia bilang begini, tapi biarkan orang itu membicarakan tentang agama Islam. Dibicarakan secara luas. Nah, ketika mereka mengiyakan, meskipun itu sebetulnya kecil, biarin aja, diiyain aja. Tapi dampaknya sungguh sangat luar biasa. Jadi orang sangat bebas membicarakan tentang Islam. Jadi misalkan contohnya, wah Tuhan kita ini nggak keren ya, Tuhan kita tuh berhala, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ditelai doro, macam-macam, terus pokoknya nggak bisa bersihin lah. Tapi Tuhannya Muhammad itu bagus. Tuhannya Muhammad itu dia menciptakan langit, dia menciptakan bumi. Akhirnya lambat laun dengan dibicarakan, berdiskusi seperti ini, kemudian mereka menjadi Islam semuanya. Ada hikmahnya juga ya Pak ya? Iya, ada hikmah. Nah itu juga tadi, kalau Quran itu dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada dia kebenaran, intinya adalah untuk supaya dia belajar, dengan itu dia akan mendapati hidayah, itu diperbolehkan, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tahu Quran itu setelah kita kasih ternyata dia dibiarin, ternyata dia dibuat apalah misalkan kayak gitu, kita wajib ambil kembali. Kebetulan dia bisa berbahasa Arab. Ini adiknya Joy kebetulan. Iya, kalau dia pasti berbahasa Arab, makanya saya berikan ya gitu. Bisa untuk supaya dia belajar boleh. Ya, nggak ada bisa. Nggak ada masalah. Oke. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, bisa jadi dapat hidayah. Ya. Ya. Insyaallah. Ikutin abangnya.
Insyaallah, amin amin. Bulan Ramadan doain mudah-mudahan. Insyaallah. Nah, ya terima kasih Mas Hasim. Sama-sama. Silakan kalau ada lagi, monggo. Ada satu lagi, siapa yang mau tanya? Ya, silakan. Mbak Erna. Kenapa? Oh ya. Kaitannya Ramadan boleh, kaitannya apa? Silakan. Oh ya Mas Hasim, boleh satu? Ya. Nah, ini kebetulan ada seorang anak, diangkat anak oleh bapaknya lah, orang tua angkatnya. Anak ini diangkat dari bayi. Nah, diangkat dari bayi, udah menjadi anak beliau lah. Nah, anak ini adalah anak perempuan. Nah, kebetulan sekarang sang bapak sedang sakit keras. Nah, lalu keluarga meminta supaya ada orang lain yang bisa, dan sang istri sudah tidak sanggup karena juga kebetulan sakit. Nah, keluarga meminta si A si B untuk merawat si bapak. Nah, lalu orang mengatakan, kenapa bukan anak perempuannya? Terus ada yang menjawab, itu anak perempuan bukan anak kandungnya. Jadi itu bukan mahramnya dia gitu. Bagaimana Pak Mas Hasim? Apakah boleh anak angkat tadi ini mengurus bapaknya, memandikan atau menyuapi atau apalah begitu, mengurus si bapak yang sedang sakit sementara ini bapak angkat? Terima kasih. Jadi kalau pada prinsipnya secara kemanusiaan kita bisa bantu ya satu. Tapi yang jelas ada satu ikatan-ikatan di mana memang itu tadi dia bukan mahram ya. Dia jelas orang lain. Dia orang. Jadi tetap dia orang lain. Tetap orang lain. Kalaupun dia nanti menikah, sang orang bapaknya ini tidak boleh menjadi wali. Tidak boleh jadi wali. Ya, dia harus berterus terang kepada kalau Indonesia KUA, kalau di sini kiainya bahwa ini adalah anak, bukan anak saya. Meskipun dia saya rawat sejak mulai bayi, tapi bukan darah daging saya. Jadi secara nasab saya tidak berhak secara wali. Maka yang menikahkan harus wali hakim namanya. Wali hakim. Nah, kaitannya kepada itu tadi jasa ya, karena ini sudah dianggap seperti anak, macam-macam gitu ya. Ya, kalau dia mau ini, ya mungkin sekarang anaknya juga harus membuat bagaimana dia mengabdi sebagai seorang bapak kepada seorang bapak angkat tanpa harus melibatkan secara penuh. Misalkan dengan dengan cara dia ngurus sorohnya, dia ininya, tapi dia memantau keberadaannya gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita jaga. Di antaranya itu tadi misalkan mau memandikan macam-macam. Meskipun saya yakin mereka juga sudah seolah-olah sudah menjadi bapaknya betulan ya. Tapi secara hukum itu dia mempunyai batasan. Ini dikategorikan sebagai orang asing. Orang yang boleh dinikah, istilahnya kayak gitu. Orang yang boleh sah untuk dinikah. Gitu. Masih ada hal lain yang bisa dilakukan sang anak ini untuk membalas kebaikan sang orang tua angkat itu tadi, tanpa harus melakukan hal yang itu. Terima kasih Mas Hasim. Ya, Bu. Sebetulnya masih ada satu pertanyaan lah. Boleh, silakan Mbak. Singkat aja Mas, ada seorang suami istri itu mereka punya anak satu, terus cerai. Si istrinya ini nikah lagi ya. Si suami juga nikah lagi. Dia punya anak dua suaminya. Terus anak yang dari suami tadi itu suaminya meninggal. Terus anak yang dari suami tadi yang istrinya menikah lagi tadi ya, yang pertama. Itu apa dapat bagian warisan dari bapaknya itu ya? Jadi kalau bapak kalau dia punya anak kandung ini berarti Pak ya? Atau anak sambungan? Anak kandung. Anak kandung dapat. Dapat ya? Dapat kandung. Meskipun udah cerai? Ya. Oke. Dapat. Kalau karena itu nasab istrinya. Ya. Oke. Dia itu nasab. Tapi kalau sambungannya misalkan anak dari istrinya bawaan. Itu enggak dapat. Enggak dapat. Ya, yang bawaan dari istrinya, anaknya dari bawaan dari istrinya itu enggak dapat. Tapi anaknya dia sendiri
meskipun dia cerai tapi itu darah, itu hubungan darah, jadi masih lurus. Ya. Masih lurus, dia masih mendapatkan hak. Oke, ya. Oh, makasih. Udah saya tutup ya. Udah mau buka puasa di sini. Ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung kembali. Amin. Insya Allah. Terus kita ini sebentar lagi di masjid mau selesai nih tafsir Yasin. Nanti akan saya rangkum. Saya buat seperti kayak tabel gitu untuk memahami tafsirnya. Nanti insya Allah akan kita bagikan. Ya, kalau misalkan makasih Pak Hasim. Terus yang ceramah tadi Pak Hasim ada PDF-nya nggak? Itu yang bagus ini. Mas Hasim di ini. Oh, coba. Iya, coba tak ini. Tadi saya nyatat ada yang ketinggalan. Rangkumannya. Iya. Oke, siap. Perlu mencatatnya. Mas Hafim pada tahun 2014 saya menemukan berkas Mas Hasim tentang itu tafsir surat Yasin di Masjid Al-Hikmah 2014. Mas Hasim yang bikin. Ada tuh ya. Terjemahan ya. Iya. Nah, alhamdulillah ngantuk ya. Oke, nah alhamdulillah. Ngantuk ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan tadi tausiah yang menarik dari Bapak Nur Hasim. Terima kasih Pak Hasim. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini dapat menambah iman dan pengetahuan kita. Amin. Matiin dulu. Dengan demikian berakhirlah acara pengajian kita malam ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama menutupnya dengan surat Al-Asr, dilanjutkan dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus sholihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bihamdika. Engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ampunilah aku ya Allah dan aku bertaubat padamu. Sebagai pembawa acara saya mohon maaf bila terdapat kesilapan dan kekurangan. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. Mohon maaf juga ya. Jemaah. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Terima kasih.